perempuan ini harus bergerak ya, tidak diam ya. Kalau kemudian stigma mengatakan perempuan itu di rumah saja, di rumah enggak ngapa-ngapain ya, hanya ngurus anak umpamanya ya, ngurus hal-hal yang domestik, enggak apa-apa, oke. Tapi kita sebagai perempuan ini juga harus mandiri, terutama dari sisi ekonomi juga harus mandiri. Mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit dipraktekkan. Dalam prakteknya itu dalam kondisi apapun itu memang kesabaran itu menjadi sebuah kunci dari sebuah rumah tangga. Saya pikir begitu ya. Jangan dipikir ketika Sayyidatina Khadijah bersama Rasulullah itu tidak ada rintangan-rintangan ya, justru rintangannya kan banyak. Bagaimana Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy ya. Kemudian Rasulullah menerima wahyu itu kan bukan sebuah hal yang ringan ya. Awal-awal menerima wahyu itu kan sebuah hal yang berat sekali. Tapi Sayyidatina Khadijah mendampingi dengan penuh kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di spesial podcast Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network. Nah, hadir bersama saya Ibu Nadifah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meneladani sifat-sifat dari Sayyidah Khadijah, nggih, Bu, nggih. Nah, untuk menjadi wanita yang dirindukan surga ini kan idaman, Bu, bagi semua wanita. Nah, seperti halnya Sayyidah Khadijah yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, menjadikannya wanita yang dirindukan surga. Bagaimana sih, Bu, sifat-sifat Sayyidah Khadijah dan bagaimana juga kita harus meneladani sifat-sifat beliau? Ya, terima kasih Mbak Ika ya. Memang membincangkan tentang perempuan itu menarik ya. Dan terus ada hal-hal yang perlu kita gali secara mendalam. Apalagi kalau yang dibincangkan itu seorang tokoh, seorang figur yang dalam sejarah tidak ada tandingannya seperti Sayyidatina Khadijah yang sampai mendapat sebutan Ummul Mukminin gitu ya, ibunya para ibunya para mukmin gitu ya, Ummul Mukminat. Kalau apa sih sebetulnya yang kemudian menjadi menarik dari istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah di samping istri-istri yang lain? Yang pertama memang jelas beliau itu istri pertama dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu tidak beristri lagi, artinya tidak melakukan poligami selama mempunyai istri Sayyidatina Khadijah. Makanya Sayyidatina Khadijah itu dirindukan oleh surga, dirindukan oleh Rasulullah tentunya. Sifat apa yang melekat pada beliau ini? Yang jelas beliau itu sosok yang bijaksana. Terkenal dengan saudagar perempuan yang sukses. Tentunya juga sosok yang cerdas. Dan sosok yang sabar gitu ya. Bagaimana ketika beliau itu nikah dengan Rasulullah, beliau kan sudah berusia 40, sedangkan Rasulullah usia 25. Beliau Sayyidatina Khadijah sudah merupakan saudagar perempuan yang sukses, Kemudian menikah dengan Rasulullah, perjalanan Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kan ketika juga bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian mendukung penuh dari perjuangan Rasul, ya, baik secara moral, secara spiritual, ya, secara lahir batin itu mendukung perjuangan Rasul. Harta bendanya juga diperuntukkan untuk perjuangan Rasul, untuk dakwah Islam. Yang manakala itu kan awal-awal Rasul berdakwah kan banyak sekali tantangannya, ya. Ketika di Mekah ya banyak sekali tantangannya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah ancaman-ancaman dan perang atau segala sesuatunya itu didampingi oleh Sayyidatina Khadijah.
Bahkan ketika menerima wahyu yang pertama itu kan ada perasaan yang dalam diri Rasul, perasaan yang berat apa. Itu yang menguatkan siapa? Sayyidatina Khadijah. Ya. Sayyidatina Khadijah. Kemudian mendapat serangan dari para musuh, itu siapa yang kemudian menguatkan Rasul? Ya Sayyidatina Khadijah. Ya. Dan dengan Sayyidatina Khadijah ini Rasul memiliki putra-putri. Iya. Memiliki putra-putri, 2 putra, 4 putri gitu ya. Yang putra wafat semuanya. Dari ke 6 putranya ini semuanya akan mendapat asuhan dari Sayyidatina Khadijah, kecuali yang Siti Fatimah ya. Yang Fatimah itu beberapa bulan atau ya pokoknya masih kecil sudah ditinggal oleh Sayyidatina Khadijah ya, seperti itu. Tapi kalau untuk istri-istri masa kini Bu, misal nih saya sebagai istri juga dan Tribunus juga yang mungkin Saya menjadi istri, juga. ya benar sekali. Nah, untuk yang masa kini saat ini Bu, kira-kira apa sih yang hal-hal yang perlu diperhatikan gitu untuk masa istri-istri masa kini bisa meneladani beliau gitu. Misalnya beliau Sayyidah Khadijah saudagar kaya yang kemudian kita sebagai istri ini bagaimana caranya juga membelanjakan harta kita gitu misalnya Bu, atau mungkin ada teladan-teladan untuk yang bisa ditarik ke saat ini gitu Bu. Salah satu teladan kalau menurut saya ya saat ini yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidatina Khadijah itu, perempuan ini harus bergerak ya, tidak diam ya. Kalau kemudian stigma mengatakan perempuan itu di rumah saja, di rumah enggak ngapa-ngapain ya, hanya ngurus anak umpamanya ya, ngurus hal-hal yang domestik, enggak apa-apa, oke. Tapi kita sebagai perempuan ini juga harus mandiri. Ya, harus mandiri, terutama dari sisi ekonomi juga harus mandiri. Ya, gimana? Apakah itu tidak menyalahi aturan agama? Ya enggak, jelas itu contoh Sayyidatina Khadijah itu saudagar yang kaya. Saudagar yang kaya. Berarti beliau kan berusaha di samping tidak melupakan peran domestik perempuan, sebagai perempuan ini juga tidak dilupakan. Ya. Jadi itu bangunan-bangunan pemahaman yang kemudian menjadikan perempuan ini sosok yang pasif itu sebetulnya harus mengaca kembali pada awal sejarah Islam ya. Tokoh yang sudah tidak diragukan lagi, mengacanya bukan ke lain-lain ya, tapi kepada kehidupan Rasulullah, di mana Siti Khadijah juga diberikan diberikan ruang ya, diberikan kesempatan untuk meneruskan apa yang menjadi aktivitas dan apa yang menjadi passionnya ya kalau sekarang. Jadi kalau sekarang itu memang perempuan itu sudah harus mengaca kembali, artinya ya harus berusaha untuk mandiri. Meskipun mandiri dalam satu orang dengan yang lainnya itu tidak akan sama ya. Tidak akan sama itu. Karakternya berbeda. Karakter berbeda, kondisi keluarga juga berbeda. Ya bagaimana cara kita bisa menyalurkan atau mengaplikasikan keinginan kita sebagai perempuan ini akan berbeda-beda. Bisa kadang-kala dari rumah pun kan sekarang bisa menghasilkan ya, bisa jadi saudagar. Bisa toko yang besar ya. Bisnis online atau mungkin apa. Punya toko yang toko bukan tokoh ya, punya toko yang besar ya. Toko yang besar secara online itu ternyata tokonya besar sekali, itu bisa jalan dari rumah karena dia memang punya kemampuan di situ ya. Ada yang memang tidak di rumah, keluar gitu ya, aktivitas apa selain mengajar atau apa ya, yang itu positif. Saya kira itu yang mungkin satu garis ya, salah satu garis yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidatina Khadijah. Jadi meskipun ada kesibukan lain, tapi tetap memperhatikan peran sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan juga untuk anak-anaknya seperti itu domestik ya, peran domestiknya. Peran domestiknya itu juga
harus dipertanggungjawabkan. Dan itu memang tidak mudah gitu Iya, kan. nggak mudah. Itu ada tanggung jawab yang besar nggih Bu nggih. Iya, tanggung jawab yang besar ya. Kadang ngomong sih enak ya, tapi memang itu sebuah tantangan. Tapi yakin perempuan itu punya kelebihan kok. Dia bisa multitask ya Pak ya. Bisa berperan yang macam-macam, artinya macam-macam itu double gitu ya. Satu juga beres rumahnya. Itu saya kira perempuan punya kelebihan itu ya. Satu beres masalah domestiknya, kemudian ketika dia beraktivitas di luar juga beres ya. Itu bisa. Terus kemudian selain soal memelihara harta atau mungkin jadi saudagar, kecerdasan Ibu ya. Wanita perempuan harus juga cerdas Ibu ya, harus juga cerdas ya. Enggak mungkin lah kalau kemudian kita sukses ya. Sayyidatina Khadijah sukses ya, tidak mempunyai kecerdasan yang cukup, itu ya saya kira enggak mungkin. Jadi kecerdasan itu harus dibangun. Pengalaman itu juga sebagai modal untuk menambah wawasan seorang perempuan. Dan bagaimana Sayyidah Khadijah melayani Rasulullah dengan all out ya Bu ya, dengan penuh kemampuan totalitas lah, setianya, kemudian bagaimana mendahulukan Rasulullah seperti itu nggih Bu nggih, dalam misal domestiknya gitu. Nah, itu juga berperan nggih Bu ya buat perempuan, kalau ya memang perempuan harus setia kepada suaminya seperti itu. Harus seperti itu ya. Jadi kalau di dalam hadis ya, di dalam sejarah itu kan dalam sejarah juga diceritakan di situ bahwa Siti Aisyah istri Rasul itu tidak pernah merasa cemburu kepada yang lainnya ya. Lainnya kecuali pada Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Itu kalau Rasul sering sekali mengungkap cerita-cerita ya ketika bersama dengan Sayyidatina Khadijah ya. Oh, kalau Sayyidatina Khadijah seperti ini itu ada perasaan cemburu dari Siti Aisyah, dari Aisyah ya. Itu saking terkenangnya Rasul bersama dengan Khadijah. Berarti kan ketika mendampingi Rasul itu betul-betul total gitu ya, total ya. Total. Kalau kita teladani, kadang ketotalan kita itu kan bisa dengan macam-macam bentuk ya. Ada seorang yang memang pembawaannya romantis begitu ya. Ada yang biasa-biasa saja tapi dia itu total ya. Total kan artinya model ketotalan itu akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Enggak mesti kemudian menyiapkan tes tiap pagi itu dianggap total ya. Gitu. Enggak mesti seperti itu kan ya. Kan suami istri itu kan hubungan relasi suami istri ya. Jadi enggak mesti seperti itu. Nggak mesti juga ketotalan itu kalau kita mengasihkan harta kita secara keseluruhan gitu. Keseluruhan kan juga nggak mesti. Kadang kita membatasi pengeluaran, batasi itu sebetulnya total kasih sayang kita agar berhati-hati. Oh, jangan banyak-banyak. Ini sekian karena ke depan nanti sekian kan. Kadang perempuan begitu ya. Detailnya seperti itu. Mikir nanti, mikir ke depan, kalau ini kita belanjakan semua, kalau ini kita habiskan, tabungan kita habiskan, mikir nanti. Itu kemudian jangan diartikan oleh para kaum laki-laki bahwa kasih sayang kita itu enggak setulusnya, enggak total. Justru itu total bagi perempuan ya, karena mengatur untuk detailnya kedepannya. Benar sekali. Iya. Wah, memang agak susah ya Bu ya untuk menjadi, bukan susah tapi penuh itu tadi tanggung jawab dan banyak yang dipikirkan sebenarnya. Kalau untuk jadi istri atau untuk mengatur kayak domestik, kemudian masa depan juga seperti yang jenengan jelaskan, harus ini yang dibagi, ini itu dan dibagi gitu. Kira-kira kalau pada saat Sayyidah Khadijah Ibu, apalagi Bu kira-kira yang bisa diterapkan atau ditarik ke istri masa kini gitu? Mungkin ada nasihat-nasihat yang lain gitu, ketika saat ini kan biasanya zaman medsos dan lain, pasti akan ada beberapa hal yang berubah, tapi mungkin dari sifat-sifat beliau itu yang masih terus untuk
Iya, selain tadi ya, selain selain- cerdas memang ya, cerdas itu sepele tapi kesabaran itu yang mungkin ya kata yang apa ya mudah kita ucapkan tapi sangat sulit dalam dipraktekkan. prakteknya. Itu dalam kondisi apapun itu memang kesabaran itu menjadi sebuah kunci dari sebuah rumah tangga. Saya pikir begitu ya. Jangan dipikir ketika Sayyidatina Khadijah bersama Rasulullah itu tidak ada rintangan-rintangan ya, justru rintangannya kan banyak. Bagaimana Rasulullah menghadapi apa ya kaum kafir Quraisy ya, menghadapi kaum kafir Quraisy itu kan sebuah tantangan yang cukup besar sekali ya. Kemudian Rasulullah menerima wahyu itu kan bukan sebuah hal yang ringan ya. Awal-awal menerima wahyu itu kan sebuah hal yang berat sekali. Tapi Sayyidatina Khadijah mendampingi dengan penuh kesabaran, ya, memberikan masukan-masukan yang positif terhadap Nabi Muhammad. Ya, bagaimana ketika malaikat Jibril datang, ya, Nabi kemudian ragu tentang hal itu, Sayyidatina Khadijah mengatakan yakin itu adalah malaikat Jibril, kemudian dibawa ke pamannya, ya, itu adalah sebuah kesabaran Sayyidatina Khadijah dalam mendampingi Rasul melewati masa-masa sulit, Ya. Jadi memang sudah matang ya. Artinya kedewasaan Sayyidatina Khadijah ya sudah matang ya, sudah matang untuk berumah tangga sehingga siap mendampingi Rasul dengan berbagai cara, dengan berbagai kondisi, itu. Ya. Rasul berusia 25, Sayyidatina Khadijah berusia 40-an. Jadi sudah ada contohnya, umpamanya menikah dengan yang lebih muda itu ya seperti Rasul itu juga ketika itu lebih muda, Sayyidatina Khadijah lebih tua ya. Tapi Rasul pun bisa mendampingi Sayyidatina Khadijah juga sudah bisa mendampingi Rasul secara all out ya, secara all out seperti itu. Jadi sabar tadi itu. Ya. Sabar. Nah ini ngomongin sabar ya Bu ya. Iya. Mungkin nggak 1-2 Bu yang misal nih suaminya datang habis kerja capek, kena macet gitu ya Bu ya. Terus pulang-pulang capek gitu. Tapi si istrinya agak tidak begitu menghiraukan seperti itu. Maksudnya ada nggak sih beberapa sifat misal capek Mas gitu? Apa mungkin dibuatkan apa atau dilayani bagaimana atau mungkin senyum sumringah atau seperti apa gitu ya Bu ya. Atau misal suaminya kena kasus, misal ada salah satu selebritis yang korupsi atau apa, kemudian si istri karena tidak sabarnya menemani karir sang suami malah pergi atau bagaimana, itu salah satu hal yang tantangan sendiri ya Bu ya. Saya kan ngajar hukum perkawinan ya. Saya bilang ke mahasiswa itu kan ya mumpung ya ada laki ada perempuan. Sebetulnya masalah perkawinan itu ya relasi yang harus dibangun antara laki-laki dan perempuan kan begitu ya. Itu kebanyakan memang yang mendengar akan aturan-aturan ini kaum perempuan kan begitu ya. Kalau menurut saya. Jadi harus imbang lah, pemahaman itu harus imbang antara laki dan perempuan, ini harus imbang sehingga relasi ya laki dan perempuan, istri dan suami dalam rumah tangga itu bisa enak gitu ya, karena masing-masing itu punya hak dan kewajiban gitu kan ya, tidak hanya hak saja tanpa lupa atau akan kewajibannya, atau hanya melakukan kewajibannya tetapi haknya tidak dia terima. Nah ini kalau dari satu sisi dibangun kan nggak bisa, harus dari dua sisi, harus dari perempuan dan harus dari laki-laki. Itu kalau sudah dibangun maka akan enak pemahamannya. Yang nggak enak itu kan kadang-kadang berat di sebelah ya, bangunannya nggak imbang, bangunannya nggak imbang. Nah ini adalah sebuah tantangan dalam berumah tangga, memang seperti itu ya, seperti itu. Kalau tadi kasus datang capek ya, itu kalau dibangun pemahaman yang seimbang kan terselesaikan. Ya terselesaikan, nggak nuntut. Ya satunya nggak nuntut, yang satunya juga tidak merasa mengabaikan. Ya
Jadi Tentu kayak satunya komunitas. juga tidak mengabaikan. Jadi itu memang. Tapi sekarang kan sudah ada yang sebelum nikah itu ada kursus calon pengantin itu ya, BIMWIN, bimbingan Kayak perkawinan. ya Ya, perkawinan pranikah gitu ya, Bu, ya. pranikah itu adalah salah satu upaya bagaimana masing-masing pihak laki dan perempuan mengerti akan hak dan kewajibannya. Nah, dan saya tekankan juga kalau bicara relasi antara suami istri itu memang nggak akan sama. Satu pasangan dengan pasangan lainnya nggak bisa disamakan. Iya, benar sekali. Gitu loh. Nggak bisa disamakan. Pasangan A akan berbeda solusinya dengan pasangan B. Pasangan B akan berbeda solusinya dengan pasangan C. Karena kan masing-masing akan berbeda. Ya. Yang terpenting tercipta keadilan. Dan keadilan itu tidak harus 2 ya 2, 3 ya 3, 1 kan nggak begitu. Keadilan itu bisa jadi kadang 1 banding 2 bisa adil itu, karena definisi adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya, kan seperti itu. Kalau tadi umpamanya memang yang laki-laki itu lebih banyak di rumah. Oh ya. Laki-laki lebih banyak di rumah, yang perempuan lebih banyak keluar karena memang posisi mengharuskan seperti itu gitu kan ya. Enggak apa-apa juga kan ya, enggak apa-apa. Sehingga nanti tugas-tugas yang di rumah itu seharusnya banyak dihandle juga oleh yang banyak di rumah tadi, yang laki-laki. Sekalipun banyak, itu laki-laki ya. Kan enggak tabu. Iya. Tapi kan karena memang budaya kita itu yang memang belum secara keseluruhan untuk menerima akan hal tersebut. Ya. Sebetulnya laki-laki nyapu, laki-laki cuci piring itu kan sebenarnya kerjasama nggih Bu, nggih kalau dibilang dalam, yang penting imbang, adil ya, tadi itu loh. Ketika istri capek, kan capeknya itu dibuat-buat apa memang capek? Kan memang capek. Kalau memang capek kan ya harus memahami kan ya. Harus memahami. Ya. Karena apa? Yakin Rasulullah itu juga misi yang dibawa ya berdasarkan wahyu yang diterima, misi Rasulullah, misi agama kita itu kan keadilan, ya. Mengangkat derajat kaum perempuan. Gitu kan. Sayyidatina Khadijah kalau kembali lagi, beliau itu perempuan yang pertama masuk Islam kan ya, yang pertama masuk Islam dari suku Quraisy kan ya. Tabiat orang Quraisy sebelum masa Nabi kan disebut dengan yang jahiliyah itu ya kan seperti itu dengan kaum perempuan. Tapi Sayyidatina Khadijah ini memang perempuan pilihan di antara kaum Quraisy itu, sehingga meskipun berada di tengah-tengah kaum Quraisy, beliau bisa menjadi wanita yang cerdas, wanita yang eksis di luar rumah juga ya, menjadi saudagar yang kaya gitu. Wah, itu memang kalau ditarik ke masa kini mungkin akan banyak penyesuaian juga ya Bu, kayak misal orang harus paham ini, tapi memang bagaimana pasangan itu tetap saling mengerti gitu ya Bu ya, dan kerjasama itu menarik sebenarnya kalau soal pernikahan tema gitu ya Bu. Lagi ya, tema lagi. Itu bisa saya belajar juga nih Bu ini. Tema lagi. Benar. Ya. Saya juga pernah mendengar Bu kalau Khadijah ini menyatakan kasihnya atau cintanya itu yang pertama dibanding Rasulullah. Apakah itu juga bisa berlaku untuk saat ini? Kan biasanya orang tuh gengsi ya Bu ya kalau ngomongin untuk yang belum menikah nih Bu. Kita beri beberapa contoh kasus buat yang belum menikah dan mencari pendamping yang sekiranya menjadi imam yang soleh gitu Bu untuk keluarganya. Apakah sekarang boleh nih Bu, atau mungkin bagaimana ketika saya mau seperti Khadijah yang juga menyatakan cintanya lebih dulu gitu. Untuk itu kan memang dalam sejarah itu kan Sayyidatina Khadijah sudah menjadi saudagar ya. Kemudian Nabi pernah diserai oleh Sayyidatina Khadijah untuk berniaga, berdagang ya, seperti kan dites ya dengan Maisarah seperti itu ya. Kemudian kok Sayyidatina Khadijah melihat bahwa Nabi bagaimana? Itu seorang yang jujur ya, seorang yang jujur, amanah ya, akhirnya Sayyidatina Khadijah memilih Nabi kan itu. Mungkin dari situ ya kemudian muncul mengatakan cinta dulu itu di situ ya. Jadi itu kan sebetulnya hal-hal semacam itu tidak diatur secara jelas di dalam agama. Siapa yang
menyatakan Benar, cinta lebih dulu itu kan Mm. nggak diatur ya. Mm. Kalau selama nggak diatur itu nggak diatur secara jelas kan boleh ya, hukumnya kan boleh saja. Cuman memang ya budaya kembali lagi kadang ya. Iya, Budaya kita itu kadang-kadang mengatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu ya. Iya. Padahal sebetulnya ya lagi-lagi budaya ya. Dalam sejarah ya enggak apa-apa juga sih ya, enggak apa-apa juga. Cuman bagaimana kita cara penyampaiannya ya cara apa ya? Ya mengungkapkan itu yang perlu di apa? Dikasih batasan karena memang sebetulnya hakikatnya laki dan perempuan itu memang beda Iya. ya, laki dan perempuan itu beda. Menyatakan cinta lebih dulu atau lebih terakhir itu saya kira bukan suatu masalah ya, bukan suatu masalah. Karena di daerah kita aja di Jawa Timur beberapa daerah itu namanya orang melamar itu tidak mesti laki melamar ke perempuan kan begitu ya. Ada daerah yang perempuan melamar ke laki-laki. Iya, benar itu. Kan begitu ya. Jadi kalaupun menyatakan cinta ya, duluan ya saya kira ya bukan sebuah hal yang salah ya, bukan sebuah hal yang salah. Nyatanya ya Khadijah memilih ya. Iya, memilih. Ya. Karena udah tahu bagaimana sifat-sifat dari itu. Nah, mungkin tauladan yang lain Bu, misal menjaga kehormatan, kemudian keuletan itu tadi. Sebenarnya perempuan selain misal cerdas, kemudian bisa Bijaksana. mandiri dan bijaksana itu ulet dan terampilnya itu loh Bu, sebagai istri itu apa aja sih Bu yang bisa dipersiapkan untuk menjadi istri yang solehah dan kemudian bisa imbang gitu Bu antara domestik, antara karir gitu. Iya. Keuletan dan keterampilan gitu. Kan biasanya ada orang yang aduh udahlah jadi ibu rumah tangga saja itu memang sah-sah saja, tapi ketika jadi ibu rumah tangga dan karir juga sah-sah saja gitu. Kalau menjadi istri itu saya kira ya, saya ini kan ya sudah berumah tangga berapa ya puluhan tahun ya. Ya 20 lebih lah sudah ya. Saya harus belajar ini sepertinya karena saya masih baru ini Bu. 20 lebih ya. Saya kira bagaimana kita membawa nahkoda membawa perahu rumah tangga ini ya berlayar kan ibarat orang itu berlayar. Bagaimana kita membawa perahu, membawa kapal ini menuju tujuan gitu ya. Jadi bagaimana kita membawa menuju tujuan secara bersama-sama, secara bersama-sama. Ini kan bukan berarti kemudian memberikan kepada pasangan kita hal-hal yang disukai saja ya. Tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu ya. Tetapi disukai pun boleh ya, disukai ya memang harus ya, memberikan sesuatu yang disukai harus. Tetapi bagaimana kapal yang kita huni ini secara bersama-sama ini bisa menuju jalan yang benar. Wah, Masya Allah. Itu kalau jalannya benar kan kadang-kadang pahit juga ya. Iya Bu. Kadang-kadang pahit juga. Tidak semua jalan mulus ya Bu. Iya. Kadang-kadang kita tidak suka juga. Kan gitu ya, nggak suka dianggap gini-gini kan ya. Kadang-kadang kita nggak suka. Ya. Coba contoh remeh ya. Saling mengingatkan tentang sholat gitu aja kan kadang-kadang ya bagi kita semuanya itu remeh ya. Udah waktunya ini sholat gitu kan. Kadang manusiawi kalau diingat-ingatkan terus kemudian kok ya nggak seneng. Iya. Nggak seneng. Bawel banget sih gitu iya, mungkin. Nggak seneng. Ya itu ya ada cara yang lebih baik mungkin dari dosen psikologi apa. Oh iya. Cuman ya itu tadi kalau menurut saya bagaimana perahu rumah tangga kan berarti ada suami, ada istri, ada anak. Ya. Iya. Perahu rumah tangga ini bisa menuju sasarannya, artinya menuju sasarannya itu tidak melenceng dari aturan-aturan agama, ya. Kemudian dan tidak melenceng dari aturan-aturan agama ini. Terkadang kita itu juga merasa jengkel, kadang kita itu merasa pahit ya. Itu yang harus dihadapin bersama gitu ya, Bu ya. Bersama ya. Itu ya saya kira dalam kehidupan Siti Khadijah dengan Rasulullah ya seperti itu ya. Enggak kemudian seluruhnya itu semuanya disukai ya. Karena pasti ada masa naik turun dalam wah pernikahan ya Bu ya. Wah ini saya juga ini pasti
perlu banyak sekali nih perbincangan soal pernikahan ya Bu ya. Kalau udah ngomongin pernikahan tidak ada habisnya. Ada habisnya. Banyak pelajaran ini, setiap hari belajar ya Bu ya. Iya. Wah, tapi sayang sekali nih Bu, waktunya yang sepertinya kurang panjang pemirsa. Kapan-kapan. Jadi ada banyak sekali sifat dari Sayyidah Khadijah yang sangat bisa diteladani untuk kita para istri ya Bu ya, Bu, maupun perempuan-perempuan. Siapa sih yang nggak ingin dirindukan surga ya Bu ya, Masya Allah, menjadi istri yang soleha, amin. Mulai dari bagaimana menjadi saudagar kaya, kita juga bisa mandiri ya Bu sebagai perempuan, kemudian kecerdasan, kesetiaan, bijaksana juga, kemudian kesetiaan mendampingi suami ya Bu ya dalam masa naik turun pernikahan. Itu sangat-sangat penuh tanggung jawab dan harus saling percaya, saling komunikasi, dan banyak sekali pelajaran pernikahan yang lain ya Bu yang mungkin bisa kita bahas lagi di sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Kita akan ketemu lagi insya Allah di perbincangan yang selanjutnya. Untuk Tribuners, semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat, bisa diambil hikmah dan berkahnya. Dan terima kasih sudah menonton podcast kami, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.